Tanpa membuang waktu, Andika segera mengutarakan maksud kedatangannya, yaitu ingin menagih sisa gaji yang belum juga dilunasi. Namun lagi-lagi di saat itu, Wawan memberikan alasan yang sama. Dia belum punya uang, dan kali ini alasannya karena baru saja membeli sepeda motor. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Ketika rasa kecewa kian menumpuk, emosi yang terpendam bisa saja meledak dan mudah mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang di luar batas. Pada tahun 2025 ini, ada seorang pemuda di daerah Sidrap, Sulawesi Selatan, yang tidak lagi mampu menahan kekecewaannya terhadap mantan bosnya yang tidak kunjung juga membayar gajinya. Sehingga pemuda ini menjadi nekat dengan menghabisi nyawa mantan bosnya tersebut dengan sangat-sangat bengis dan juga keji. Dia menggunakan parang di saat itu sampai mantan bosnya meregang nyawa dengan parang yang digunakannya. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Memiliki sifat yang baik, supel, dan pecinta musik gambus. Begitulah orang-orang mengenal sosok Muhammad Irwan Ghazali. Pria yang akrab disapa dengan panggilan Wawan ini merupakan putra dari seorang wanita yang bernama Hajah Siti Maryam yang tinggal di Jalan Petarani, Kelurahan Rijang Pitu, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap. Pria berusia 40 tahun tersebut diketahui sudah bercerai dengan istrinya, sehingga di saat itu dia berstatus sebagai seorang duda. Tidak ada informasi mengenai latar belakang dari pernikahannya ini. Tidak diketahui siapa mantan istrinya, apakah mereka sudah mempunyai anak atau belum, semuanya tidak diceritakan. Namun, meskipun cintanya terhadap seorang wanita sudah kandas, ada cinta lain yang tidak pernah pudar baginya, yaitu rasa cintanya terhadap alunan musik gambus. Ya, kecintaan Wawan terhadap musik gambus seakan tidak pernah lekang oleh waktu. Wawan yang dikenal sebagai pencinta musik gambus ini diketahui memiliki grup musik gambus sendiri yang dia beri nama dengan Grup Musik Gambus Al-Ghazali, yang mana grup musiknya ini cukup dikenal di wilayah Sidrap. Penghasilan sehari-harinya pun diperoleh dari berbagai aktivitas bersama grup musik tersebut. Begitu pula para anggota yang bekerja di bawah naungan grup musik ini juga menggantungkan kehidupan mereka dari penghasilan mereka selama berkegiatan manggung dan pertunjukan yang dijalankan bersama grup tersebut. Wawan di saat itu mencoba menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang yang bekerja dengannya. Tidak heran, banyak yang menghormatinya dan merasa segan kepada dia. Meskipun demikian, ternyata tidak semua orang yang pernah bekerja dengan Wawan memiliki kesan yang baik terhadapnya. Salah satunya adalah mantan pegawainya yang justru menyimpan rasa tidak suka kepada Wawan. Mantan karyawannya tersebut adalah seorang remaja yang berusia 17 tahun bernama Andika. Di usia mudanya tersebut, Andika ini sudah berupaya memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Salah satunya dulu pada tahun 2023, Andika pernah bergabung di grup musik gambus milik Wawan. Namun saat ini Andika sudah tidak lagi menjadi bagian dari grup tersebut. Entah mengapa, tidak diketahui secara pasti kapan tepatnya Andika memutuskan untuk keluar dari grup itu. Begitu juga mengenai penyebab dia keluar dari sana. Namun yang jelas, ketidaksukaannya kepada Wawan lebih tepatnya karena Wawan rupanya belum juga membayarkan sisa gajinya. Ya, selama dia bekerja di sana, masih ada hutang yang belum ditunaikan oleh Wawan sebagai pemilik dari grup musik gambus tersebut. Sejak memutuskan keluar dari grup musik milik Wawan, Andika baru menerima uang Rp500.000 dari total uang gaji sebesar Rp2 juta yang seharusnya dia terima. Namun hingga awal tahun 2025, sisa dari gajinya tersebut tidak juga kunjung dibayarkan. Setiap kali Andika datang menagih sisa gajinya, Wawan selalu saja berdalih belum ada uang. Atau Wawan juga kerap hanya memberikan janji-janji manis atau harapan palsu yang membuat Andika kian geram.
Entah mengapa, tidak dijelaskan alasan Wawan menunda-nunda membayar hutang tersebut atau membayar sisa gaji dari Andika. Meski grup musik gambusnya cukup dikenal di kota mereka, namun tidak menutup kemungkinan bahwa grup tersebut juga mengalami masa-masa sepi job alias tidak ada panggungan. Akibatnya, pemasukan grup musik gambusnya pun ikut menurun dan penghasilan yang ada mungkin juga didahulukan untuk kebutuhan gaji pegawai yang masih bekerja dengan Wawan. Namun sobat, seperti halnya manusia pada umumnya, kesabaran Andika pun ada batasnya. Setelah sekian lama menunggu dengan penuh harap namun tidak kunjung mendapatkan kejelasan, rasa kecewa di dalam dirinya akhirnya memuncak. Dia merasa dipermainkan, seolah haknya atas sisa gaji sebesar 1,5 juta rupiah itu tidak dianggap penting oleh Wawan. Maka dari itu, pada hari Minggu, tanggal 16 Maret 2025, Andika memutuskan untuk mendatangi rumah Wawan untuk kembali menagih sisa uang gajinya kepada Wawan. Kendati demikian, kali ini tujuannya bukan lagi sekedar menagih seperti sebelumnya, yang biasanya berakhir dengan rasa kecewa dan pulang dengan tangan hampa. Andika kali ini memastikan jika kedatangannya harus membuahkan hasil, dia membawa pulang sisa gajinya, atau Wawan harus menanggung gejolak emosi atas kekecewaannya, yang mungkin bisa berujung pada aksi sadis terhadap Wawan. Untuk melancarkan niatnya tersebut, Andika menyiapkan sebilah parang yang akan dia gunakan untuk memberikan perhitungan kepada Wawan. Sambil menyelipkan sebilah parang di balik bajunya, Andika melaju menuju ke rumah Wawan dengan sepeda motornya. Emosi yang sejak lama dia pendam seolah mendidih di sepanjang perjalanannya. Kemudian, singkat waktu, Andika tiba di rumah Wawan dan tanpa banyak basa-basi, Andika turun dari motornya dan langsung menuju ke pintu rumah, mengetuk dengan keras dan tidak lama kemudian, Wawan yang sedari tadi berada di dalam rumah. Dia langsung membukakan pintu. Tanpa membuang waktu, Andika segera mengutarakan maksud kedatangannya, yaitu ingin menagih sisa gaji yang belum juga dilunasi. Namun lagi-lagi di saat itu, Wawan memberikan alasan yang sama. Dia belum punya uang, dan kali ini alasannya karena baru saja membeli sepeda motor. Jawaban itu membuat Andika seketika naik pitam. Dia merasa dipermainkan, sekaligus dihina. Bagaimana mungkin Wawan sanggup membeli motor tapi tidak kunjung membayar haknya? Amarah Andika pun meledak, tidak terbendung. Dengan tangan gemetar karena emosi yang memuncak, Andika melangkah cepat mendekati Wawan yang berdiri di ambang pintu. Dalam sekejap, parangnya pun langsung dia ayunkan ke arah tubuh Wawan dengan sekuat tenaga. Ayunan pertama menghujam bagian leher kiri Wawan yang membuat Wawan terhuyung dan spontan langsung memegangi luka yang mengucurkan cairan merah segar dari lehernya. Belum sempat Wawan memproses rasa sakitnya yang tiba-tiba menyerang. Tajamnya mata parang langsung mendarat lagi di bahu kanan Wawan, membuat tubuhnya semakin limbung. Andika tidak berhenti sampai di situ. Dengan nafas terengah-engah dan tatapan penuh dendam, dia kembali mengayunkan parangnya dan kali ini mengenai lengan Wawan yang berusaha menahan serangan. Wawan pun menjerit kesakitan, namun jeritannya seolah tenggelam di dalam derasnya luapan amarah remaja 17 tahun tersebut. Tidak bersenjata dan dalam posisi yang lengah, segala upaya Wawan lakukan untuk melawan, namun tampak sia-sia. Dalam hitungan detik, tubuhnya tumbang, bersimbah cairan merah dan mengenang di mana-mana. Luka-luka yang dideritanya pun begitu parah hingga akhirnya Wawan menghembuskan nafas terakhir. Setelah Wawan tidak bergerak, Andika yang panik langsung berupaya melarikan diri sebelum ada yang melihat keberadaannya. Namun sebelum melarikan diri, Andika merampas handphone Wawan sebagai ganti dari sisa gaji yang belum dibayarkan oleh Wawan. Baru setelah itu, Andika buru-buru pergi dari wilayah rumah Wawan. Andika di saat itu pergi melarikan diri ke rumah neneknya di wilayah Kabupaten Nrekang, tepatnya di daerah Salo 2, Kecamatan Maiwa. Sementara itu, beberapa waktu kemudian, sekitar pukul 6:45 sore, Mariam, ibunya Wawan, sangat syok tiba-tiba melihat pemandangan mengerikan. Anaknya sudah tergeletak dengan bersimbah cairan merah. Mendapati kondisi Wawan, Mariam sontak menjerit histeris. Dia berkata, "Ya Allah anakku, kenapa kamu begini?" Isaknya sambil berlari dan memeluk tubuh Wawan yang sudah kaku dan dingin. Dia mengguncang-guncangkan tubuh anaknya tersebut, berharap itu semua hanyalah mimpi buruk. Jeritan pilu Mariam menggema hingga ke telinga warga sekitar. Warga pun segera berlarian ke sumber suara untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang membuat Mariam menjerit sekencang itu. Dan saat mereka melihat Mariam dengan kondisi tubuhnya yang sudah berlumuran cairan merah, mereka pun langsung terpaku. Dan saat mereka melihat lebih dekat, mereka mendapati jika tubuh yang dipeluk oleh Mariam adalah anaknya Wawan. Para warga pun ikut menjerit. Mereka kemudian buru-buru membawa Wawan ke rumah sakit, berharap nyawa Wawan masih bisa diselamatkan. Wawan pun kemudian dilarikan ke RSUD Nemal. Namun,
takdir berkata lain. Setibanya di rumah sakit, dokter yang menangani hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Harapan itu sirna. Wawan sudah tiada. Maryam yang mendengar kabar tersebut langsung lemas. Air matanya tidak berhenti mengalir. Dia memeluk tubuh Wawan untuk terakhir kalinya. Dia menolak untuk percaya bahwa anaknya yang dia besarkan kini sudah tidak bernyawa lagi. Di dalam tangisnya yang tidak kunjung reda, Maryam hanya bisa berharap satu hal. Pelaku yang sudah menghabisi nyawa anaknya tersebut ditangkap dan dihukum setimpal atas perbuatannya. Kejadian tragis yang menimpa Wawan pun kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim polisi yang mendapatkan laporan segera meluncur ke lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara itu, jenazah Wawan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Nene Malomo yang berada di Jalan Walter Mongosidi, Rijang Pitu, Sidrap untuk menjalani proses otopsi guna mengungkap secara medis penyebab pasti kematiannya. Usai proses otopsi selesai, pihak rumah sakit menyerahkan kembali jenazah Wawan kepada keluarga. Wawan pun dimakamkan secara layak bersama kerabat dan warga setempat. Maryam sang ibu masih terlihat terpukul. Wajahnya menyimpan duka yang mendalam yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Dia harus merelakan kepergian sang anak yang selama ini menjadi kebanggaannya. Tidak hanya keluarga, kepergian Wawan juga meninggalkan luka mendalam bagi orang-orang yang mengenalnya. Banyak yang datang melayat dengan mata sembab, mengenang Wawan sebagai sosok yang ramah, baik hati, dan mencintai musik. Namun tragedi itu juga menyisakan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Warga mulai saling berbisik, mencoba menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Berbagai spekulasi mulai mencuat. Ada yang menduga Wawan menjadi korban perampokan. Ada pula yang menduga kasus ini berakar dari konflik pribadi. Namun, semua dugaan itu belum bisa dibuktikan. Di tengah derasnya isu dan dugaan liar yang beredar, pihak keluarga Wawan memilih untuk bungkam. Mereka meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Polisi pun bergerak cepat untuk mengusut kasus ini dan menangkap pelakunya. Dari isu perampokan yang sempat merebak, polisi menepis spekulasi itu. Sebab dari pemeriksaan di TKP, tim kepolisian tidak menemukan adanya barang-barang berharga korban yang hilang. Polisi kemudian melanjutkan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian dan mengumpulkan berbagai barang bukti yang dapat mengarah pada identitas pelaku. Salah satu bukti penting yang berhasil ditemukan adalah rekaman CCTV milik warga yang merekam aktivitas di sekitar TKP dengan kombinasi keterangan saksi dan rekaman video. Tim kepolisian akhirnya berhasil mengidentifikasi pelakunya dan mulai melakukan pengejaran. Meski begitu, tim kepolisian sempat mengalami kesulitan dalam proses pengejaran sehingga penangkapan pelaku memakan waktu yang cukup lama. Setelah hampir 10 hari melakukan pencarian, tepat pada hari Rabu tanggal 26 Maret tahun 2025, sekitar pukul 17.30 sore, polisi akhirnya berhasil mengamankan Andika, remaja berusia 17 tahun yang diduga menjadi pelaku utama atas hilangnya nyawa Wawan. Andika di saat itu diringkus di rumah neneknya yang berada di Salo 2, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Nrekang. Saat hendak ditangkap, Andika sempat mencoba melarikan diri dan terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas oleh petugas. Setelah berhasil ditangkap, Andika pasrah dan mengakui semua perbuatannya. Dia kemudian dibawa ke kantor kepolisian untuk menjalani proses interogasi lebih lanjut. Dari penangkapan ini, tim kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti penting, termasuk sepeda motor, parang yang digunakan dalam kejadian, jaket, dan juga sandal pelaku. Berdasarkan hasil dari interogasi terhadap pelaku, pihak kepolisian akhirnya berhasil mengungkap motif utama di balik tindakan keji yang menyebabkan hilangnya nyawa Muhammad Wawan Ghazali. Motif tersebut tidak lain adalah rasa sakit hati yang mendalam. Kepada penyidik, pelaku mengaku jika dia merupakan mantan pegawai korban. Pelaku menghabisi nyawa korban karena kesal. Sisa gajinya belum juga dibayarkan. Hingga pada akhirnya kesabaran pelaku benar-benar mencapai batas. Dia yang datang dengan rencana kejinya. Jika korban kembali menolak membayar sisa gajinya, maka dia siap melakukan tindakan yang benar-benar mengerikan. Dan pucuk dicinta ulang pun tiba. Benar saja, ketika ditanyakan, korban kembali beralasan tidak memiliki uang karena baru saja membeli sepeda motor baru. Mendengar hal itu, emosi pelaku langsung memuncak. Dia merasa sangat tersinggung karena korban memilih untuk membeli kendaraan baru ketimbang membayarkan gaji yang belum dia tunaikan. Dalam sekejap, pelaku kehilangan kendali. Amarah dan kekecewaan yang selama ini dia pendam meledak hingga dia pun gelap mata dan melancarkan aksi kejam yang mengakhiri nyawa sang korban. Atas perbuatannya, Andika dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa biasa, jungto pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Namun, karena Andika masih tergolong anak di bawah umur, proses hukum terhadapnya mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pihak keluarga, terutama sang ibu yang bernama Maryam, di saat itu sangat bersyukur
Kasus kematian dari anaknya sudah terungkap dan pelakunya juga sudah ditangkap. Setelah sang pelaku ditangkap, Maryam berharap pelakunya dapat dihukum sebagaimana dengan perbuatan kejinya. Proses hukum atas kematian Wawan pun berjalan cukup cepat. Pada Selasa tanggal 27 Mei 2025, Pengadilan Negeri Sidrap menggelar sidang putusan terhadap kasus penghilangan nyawa yang menewaskan Muhammad Wawan Ghazali. Dalam sidang tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa Andika terbukti bersalah dan dijatuhi vonis hukuman 10 tahun penjara. Sidrap pun kini tidak hanya berduka atas wafatnya Wawan, tapi juga menyayangkan masa depan seorang remaja yang terenggut oleh amarah dan dendam. Meski pengadilan sudah menjatuhkan putusan, jejak luka di hati keluarga dan masyarakat masih sangat terasa. Irama musik gambus Wawan yang dulu menghidupkan suasana, kini terhenti, meninggalkan kesunyian yang teramat dalam. Itu dia sobat, kisah dari Wawan, seorang pengusaha grup musik gambus yang harus berakhir dengan sangat mengerikan akibat tidak membayar sisa gaji dari mantan karyawannya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.